Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-mustakmilina asyarafa ba'd. Ikhwah dan akhwat sekalian yang sama dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kita lanjutkan taklim kita membahas kitab Safinatun Najah karya Syekh Salim ibn Sumair al-Hadrami rahimahullahu ta'ala. Masih pembahasan kita tentang rukun-rukun sholat. Dan sekarang kita sudah sampai pada rukun yang ke-9. Ya. At-tasi' min arkanis sholah. Jadi rukun sholat yang ke-9 ini adalah as-sujudu marratain. As-sujudu marratain, yaitu sujud 2 kali. Ya, sujud 2 kali. Nah, apa yang dimaksud dengan sujud? Yang pertama. Yang dimaksud dengan sujud di sini adalah al-mailu wat-tamai al-mailu wat-tatamun wa asluhu al-khudu wat-tadallul. Jadi itu yang dimaksud dengan sujud. Sujud artinya al-mail artinya memeringkan badan, ya. Dan berangkat daripada al-khudu. Al-khudu artinya merendahkan diri. Wat-tadallul menghinakan diri. Wakila dan dikatakan bahwa liman wada'a jabhatahu 'alal ard sajada. Bagi orang yang meletakkan jabhah, artinya jidatnya ke tanah, disebut sebagai orang yang sujud. Kenapa? Li'annahu qayatul khudu, li'annahu qayatul khudu. Karena itu adalah di antara bentuk ketundukan yang paling tinggi. Ya, ketika dia meletakkan ya jidatnya, di mana jidat ini adalah bagian tertinggi dalam bagian yang termulia pada tubuh seseorang itu, jidatnya kemudian dia letakkan di bawah. Ya. Wa kullu man tadallala wa khada'a faqad sajad. Maka setiap orang yang merendahkan diri, menghinakan diri, maka perbuatan yang mereka lakukan adalah dengan sujud. Yaitu secara bahasa. Sedangkan wasujudu syar'an, adapun sujud secara syariat di sini adalah mubasyaratu jabhatil musalli maudhi'a sujudihi, yaitu melengketkan jidat, ya, artinya orang yang sholat dia lengketkan jidatnya di tempat sujud, dia lengketkan jidatnya di tempat sujudnya. Nah, ini yang dimaksud dengan sujud secara syar'i. Adapun dalil-dalilnya akan wajibnya sujud di dalam sholat dari Al-Quran, dari Sunnah, dan ijma' firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Hajj ayat 77, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum. Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah, dan beribadahlah kalian kepada Rabb kalian. Ya. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda kepada orang yang al-musi' li salatihi, orang yang salatnya kurang bagus. Apa kata Nabi SAW? Tsumma sujud hatta tatma'inna sajida. Kemudian sujudlah sampai benar-benar tuma'ninah dalam sujud. Tsumma rfa' hatta tatma'inna rafi'a. Kemudian bangkitlah dari sujud, ini artinya duduklah dan benar-benar tuma'ninah dalam keadaan duduk. Tsumma sujud hatta tatma'inna sajida. Kemudian sujud lagi sampai sujud dalam keadaan tuma'ninah. Kemudian Rasulullah SAW sendiri dalam sholatnya ya sujud 2 kali.
yang dipraktekkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam setiap rakaat beliau sujud 2 kali, sujud kemudian bangkit dan sujud lagi. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri memerintahkan kita untuk sholat sebagaimana beliau sholat. Sallu kama ra'aitumuni usolli, dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari. Dan perkara sujud ini tidak ada khilaf di kalangan para ulama. Semuanya sepakat, ya, ijma bahwasanya sejak dahulu sampai sekarang sujud ini adalah bagian rukun daripada sholat. Ya. Nah, sekarang bagaimana minimal sujud itu? Bagaimana minimalnya? Artinya, ketika seseorang itu sujud, ada perkara yang wajib di dalam sujudnya, yang menjadi tolak ukur sujudnya itu dikatakan sah. Jika dia tidak melakukan hal tersebut, maka sholatnya dianggap, sujudnya dianggap tidak sah. Ya. Jadi ada minimal sujud dan ada sempurnanya. Minimal sujud inilah yang menjadi tolak ukur sah tidaknya suatu sujud. Ya. Adapun sempurnanya, ya maka sempurna ditambah dengan perkara-perkara sunnah yang menyempurnakan sujud itu. Tapi untuk minimal sujud, ya, minimal sujud adalah mubasyaratu ba'du jabhatihi al-maksyufata, ya, ba'du jabhatihi al-maksyufatu wa juz'un min rukbatayhi wa juz'un min butuni kaffayhi wa juz'un min butuni asabi rijlaihi ma yusalla alaihi min ardin aw ghairi. Nah, ini adalah minimal sujud. Bagaimana minimal sujud? Adalah ketika sebagian daripada jidat, ya, sebagian daripada jidat yang tersingkap, ya, jadi pertama jidatnya itu harus tersingkap. Kemudian dari jidat yang tersingkap itu, sebagian daripada jidat itu telah rapat, ya, telah rapat. Kemudian wajuzun min rukbatayhi, kemudian sebagian daripada rukbah artinya lutut, ya. Wajuzun min butuni kaffaihi, kemudian sebagian daripada butun al-kaf, ya, dalam pembahasan pembatal wudu, ya, kita sudah jelaskan apa yang dimaksud dengan butun al-kaffain, yaitu yang rapat ini, butun al-kaffain, yang rapat ketika kedua tangan kita dirapatkan seperti ini. Nah, bagian rapat itulah namanya butun al-kaffain. Maka sebagian daripada butun al-kaffain ini ketika dia sujud, ya, misalnya dia sujud hanya meletakkan satu jari saja, ya, ibarat ini lantai, dia sujud seperti ini, atau ya dia tidak letakkan semua, tidak rapatkan semua semua telapak tangannya, ya, misalnya ujung-ujung jarinya atau satu jarinya seperti ini, ya, artinya sudah jadi juz'un, jadi sebagian daripada, kan ini satu kesatuan, ya, satu kesatuan. Maka kalau sudah ada bagian daripada telapak tangan ini yang rapat ketika kita sujud, maka itu sudah sah. Wa juz'un min butuni kaffaihi wa juz'un min butuni asabi, butun asabi. Ini kayaknya repot kalau saya angkat kaki. Jadi butun asabi itu artinya, ya, anggaplah ini kaki, ya, anggaplah ini kaki, ini jari-jari kaki, maka butun asabi itu ini butun asabi, artinya bagian bawahnya jari-jari kaki, ya. Artinya telapak kaki, tapi bagian jari-jarinya itu, ya, jadi bagian atas jari-jari kaki itu bukan namanya butun, itu namanya wahar, ya. Nah, artinya ketika seseorang itu sujud, memang harus rapat jarinya. Jadi yang dia rapatkan itu bukan kukunya, ya,
Jangan seperti ini kakinya nanti. Jadi memang harus ditekuk sedikit seperti ini. Jadi ini kakinya bagian bawahnya itu yang harus rapat, ya. Bukan seperti ini, ya. Ada orang yang sujud tapi yang rapat itu adalah jari-jari kuku-kuku kakinya, ya. Yang dirapatkan itu adalah tetap telapak kaki yang kemudian ditekuk seperti ini. Nah, kemudian itu apakah harus rapat semua? Tidak. Jadi walaupun satu jari yang rapat itu sudah cukup. Ibu jarinya misalnya yang rapat itu sudah cukup. Artinya sudah sah. Kemudian jadi semua itu, ya, sebagian daripada jidatnya, kemudian sebagian daripada dua lututnya, ya. Jadi ketika kita katakan lutut, ya dua lutut. Bukan lutut kanan saja, bukan lutut kiri saja. Ya. Kemudian wajuz min butuni kaffai, kemudian kedua tangan. Ya. Jadi walaupun di sini ketika dia sujud misalnya rapat jari telunjuk saja, di sini juga jari telunjuk saja. Itu sudah sah. Kenapa? Karena itu sudah dikatakan sudah mencakup kata sebagian. Ya, sebagian. Kemudian kaki juga. Ya, kalau misalnya yang kaki itu yang rapat cuma ibu jarinya, ya, ibu jarinya kaki kanan, kemudian ibu jarinya kaki kiri, itu juga dianggap sudah cukup, sudah mewakili yang lain. Ya, rapat di mana? Rapat dibagi mana? Di mana? Ma yusalla alaihi min ardin au ghairi. Rapat di tempat sholatnya. Ya, baik sholat di atas lantai langsung atau sholat di atas sejadah. Ya. Nah itu aqallu as-sujud. Sujud yang minimal. Sujud yang minimal. Nah sekarang kita lihat bagaimana yang sempurnanya. Ya, kalau yang tadi itu adalah yang minimal. Nah sekarang yang sempurnanya bagaimana? Wa akmaluhu, ya, ayyumakkina kamila jabhatihil makshufa. Artinya dia benar-benar merapatkan jidatnya terbuka. Kan tadi kita katakan yang minimalnya untuk jidat itu kan sebagian. Misalnya bagian sini saja, bagian atas sini. Tapi yang kita maksud di sini kalau sempurna adalah benar-benar, ya. Ini satu kesatuan jidat itu benar-benar rapat. Ya. Jadi itu untuk jabha, ya, untuk jidat. Jadi semua yang terbuka ini kita rapatkan. Dan termasuk di sini adalah hidung, ya. Dalam mazhab Syafi'i hidung itu tidak wajib, dia sunnah. Makanya kita katakan pada yang minimal tadi, ya, kita tidak sebutkan hidung. Yang diwajibkan adalah jidat saja, dan itu pun sebagian untuk wajibnya. Tapi sempurnanya adalah semuanya dan termasuk hidung. Nah, jadi rapat di tempat sujud. Ma baqiyati a'dha'is sujud, ya, bersama dengan anggota-anggota sujud yang lainnya, yang ada 7 sebetulnya. Ada 7, jidat, kemudian kedua tangan. Nah, tangan tadi yang wajibnya kan sebagian saja, walaupun ujung jari. Nah, yang kita maksud di sini sempurna adalah semuanya, dia rapatkan semuanya, ya, ketika sujud. Kemudian lututnya juga seperti itu semuanya, dan kakinya juga semuanya. Jadi semua jari-jarinya itu rapat, ya. Jari-jari kakinya itu rapat. Dan bukan bagian ujung jari dan bukan bagian atas jari, tapi bagian bawah jari kaki. Nah, itulah yang dikatakan sebagai yang sempurna. Nah, tadi di sini ada yang bertanya, apakah dirapatkan atau tidak? Ataukah pada saat sujud kedua kaki dirapatkan atau direnggangkan? Dalam mazhab Syafi'i direnggangkan.
Dan ini 4 mazhab. 4 mazhab kaki itu tidak dirapatkan ketika sujud. Dan jaraknya itu sekitar 1 jengkal. Sekitar 1 jengkal. Itu sunnahnya. Baik. Jadi itu yang dimaksud dengan sujud. Ya. Bagaimana minimalnya dan bagaimana sempurnanya. Sekarang kita akan membahas syarat daripada sujud. Ya, syarat daripada sujud. Walis sujudi syurutun khasatun. Nah, sayadkuru hal musannif fi faslin khas. Jadi nanti akan disebutkan oleh penulis secara khusus apa saja syarat-syarat daripada sujud ini. Nah, sekarang kita akan bahas perkara-perkara sunnah. Ya. Perkara-perkara sunnah ketika sujud. Wa yusan an yukabbira inda huwihi lisujud wa yamud takbir ila an yadha jabhatahu ala maudhi' sujudihi ya. Jadi ketika kita ingin sujud, ya, kan kita berangkatnya dari mana? Berangkatnya dari i'tidal, ingin turun untuk sujud. Maka disunnahkan adalah disunnahkan memanjangkan takbir. Ya, mulai dari atas Allahu Akbar. Ya, sampai benar-benar apa? Jidatnya ini rapat ke tempat sujud. Nah, disitulah dia terakhir mengatakan bar. Ya. Jadi ketika dia bergerak, dia mengatakan Allahu Akbar. Nah, seperti itu. Kemudian hal ini sebagaimana dalam Sahihain, dalam Sahih Bukhari dan Muslim, bahwasanya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yukabbir fi kulli khafdin wa raf'in. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bertakbir di setiap pergerakan beliau baik turun ataupun naik. Ya. Jadi ini namanya takbir perpindahan. Adapun masalah mengangkat tangan, ya wala yarfa yadayhi, dan tidak mengangkat tangan dalam ketika turun ke posisi sujud ini. Kenapa? Karena li'annahu laysa bimaudhi' li raf'i yadihi. Ini bukan bagian daripada mengangkat tangan, ya. Mengangkat tangan itu kan pada ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar. Kemudian apalagi ketika ruku, kemudian ketika bangkit dari ruku, sami Allahu liman hamidah. Kemudian nanti ketika tasyahud, ya, ketika tasyahud awal bangkit ke rakaat yang ketiga. Disitulah kemudian disunahkan mengangkat tangan. Selain itu tidak disunahkan. Termasuk dari i'tidal ini menuju ke sujud itu tidak disunahkan mengangkat tangan. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana la yaf'alu dzalika fi sujud. Ya, Nabi SAW tidak melakukan hal tersebut ketika ingin sujud. Kemudian disunnahkan juga ketika sujud an yadha awalan rukbatayhi thumma yadayhi. Nah, ini pertanyaan. Gimana kalau kita ingin sujud? Yang duluan apa? Tangan atau lutut? Ya, di dalam mazhab sunnahnya apa? Dia meletakkan lututnya terlebih dahulu, kemudian tangannya. Jadi lutut dulu, kemudian tangan. Ini dalam mazhab. Sebagaimana perkataan Wa'il ibn Hujur. Ra'aitun Nabiya sallallahu alaihi wasallam idza sajada wada'a rukbatayhi qabla yadayhi. Saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau beliau sholat meletakkan lututnya terlebih dahulu, kemudian tangannya. Ya. Fa'idha nahad. Nah, beda kalau sudah selesai sujud kedua dan mau bangkit. Nah, ketika mau bangkit, rafa'a yadayhi qabla rukbatayhi. Tangan duluan, kemudian terakhir adalah lutut. Ya. Sekali dipahami ya, kalau misalnya kita sudah sholat sujud yang kedua dan mau bangkit itu kan duduk istirahat. Nah, setelah duduk istirahat, nah, bangkit yang diangkat dulu adalah tangan, kemudian barulah lutut.
Beda kalau turun. Kalau turun lutut duluan kemudian tangan. Hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Daud dan Al-Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, dalam sahihnya Ibnu Hibban, dan hadisnya adalah hadis yang sahih. Nah, dan Al-Hafidz Ibnu Munzir, Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Munzir dalam kitabnya Al-Awsat mengatakan wa haditsu Wa'il bin Hujur tsabitun wa bihi naqul. Hadisnya adalah tsabit dan dengannya kami mengatakan, artinya dengannya kami berpendapat, yaitu tadi lutut duluan kemudian tangan. Kalau bertukaran gimana? Maksudnya tangan duluan kemudian kaki. Itu boleh, artinya boleh. Tapi yang afdolnya adalah kaki dulu, lutut dulu kemudian tangan. Itu sunnahnya dalam mazhab. Kecuali kalau memang sudah tua ya. Kadang kalau sudah tua sulit kalau lutut duluan. Ya. Makanya kalau tidak bisa ya tidak apa-apa, tangan duluan. Kalau memang itu yang mampu dilakukan. Ini adalah perkara-perkara sunnah. Dan Al-Imam Tirmidzi mengatakan wal amalu alaihi inda aktsari ahli ilm. Artinya ini yang diamalkan oleh sebagian banyak ulama, yaitu mendahulukan kaki, lutut kemudian tangan. Nah, inda aktsari ya rauna an yadha ar-rajul an yadha ar-rajulu rukbatayhi qabla yadayhi, yaitu meletakkan kedua lututnya sebelum tangannya. Dan diriwayatkan dari Ibnu Abi Syaibah dengan sanad yang sahih dari Al-Aswad An-Nakhai, beliau mengatakan inna Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu kana yaqa ala rukbatayhi. Jadi Umar radhiyallahu taala anhu sendiri melakukan hal yang seperti itu, merapatkan lututnya terlebih dahulu. Kemudian juga wan Abdullah bin Muslim bin Yasar anna abahu kana idza sajad taqa rukbatahu thumma yadahu thumma ra'sahu. Taqa rukbatahu thumma yadahu thumma ra'suhu. Ya, dari Abdullah bin Muslim bin Yasar. Artinya menceritakan tentang ayahnya, yaitu Muslim bin Yasar, bahwasanya beliau kalau sujud yang rapat duluan itu adalah lututnya, kemudian tangannya, terakhir kepalanya. Ya, terakhir kepalanya. Hadis ini asar ini dari Ibnu Abi Syaibah dengan sanad yang sahih. Ya. Artinya ini yang paling afdol. Ini afdolnya, dan kalau tangan duluan itu boleh. Tangan duluan boleh, kemudian lutut. Yang penting bukan kepala duluan ya. Wan Ibrahim An-Nakhai annahu su'ila anir rajul yadha yadayhi qabla rukbatayhi. Jadi Ibrahim An-Nakhai pernah ditanya, bagaimana tentang seorang yang meletakkan tangannya terlebih dahulu ya, kemudian lututnya. Kata beliau, fakariha dzalika. Beliau memandangnya makruh. Wa qala hal yaf'aluhu illa majnun. Ya, apakah ada yang melakukannya kecuali orang yang majnun, orang yang gila? Ya, ini beliau memandang makruh ya. Jadi memang perkara-perkara sunnah ketika disebutkan dalam mazhab misalnya dia adalah sunnah, ya, maka meninggalkan perkara sunnah itu sedangkan mampu melakukannya, maka itulah makruh. Itulah makruh. Jadi kalau misalnya Anda mampu untuk meletakkan lutut terlebih dahulu, kemudian tangan, tapi sengaja melakukan yang sebaliknya, ya, maka menurut mazhab Syafi'i itu hukumnya makruh. Beda kalau ada hajat ya. Ada hajat misalnya memang sudah tidak mampu, sulit untuk mendahulukan lutut, maka boleh ya melakukan perbuatan makruh karena ada hajat, itu hukumnya mubah, boleh. Nah. Al-Imam Syafi'i mengatakan dalam kitabnya Al-Um, wa ahabbu an yabtadi'a bit takbir qa'iman wa yanhat makanahu sajidan thumma yakun awwal ma yadhu 'ala al-ardi minhu rukbatayhi thumma yadayhi thumma wajhahu. Ya, kata Imam Syafi'i seperti itu dalam kitabnya Al-Um ya. Beliau mengatakan wa uhibbu, artinya saya menyukai, an yabtadi'a, bahwa seseorang itu ketika sholat memulai dengan takbirnya ketika dia berdiri, wa yanhat makanahu sajidan,
kemudian dia turun untuk sujud. Thumma yakunu awwal ma yadhu 'alal ard, kemudian yang pertama dia letakkan ke tanah adalah lututnya, rukbatai, thumma yadayhi, kemudian tangannya, thumma wajahahu, kemudian wajahnya. Wa in wada'a wajhahu qabla yadayhi, kalau misalnya dia meletakkan wajahnya terlebih dahulu, ya, jadi ketika dia sujud langsung wajahnya. Qabla yadayhi, sebelum tangannya, aw yadayhi qabla rukbatai, atau misalnya mendahulukan tangannya sebelum lututnya, kata Imam Syafi'i, karihtu dzalika, saya menganggapnya makruh. Ya, karihtu dzalika. Kalau kembali ke bahasa, ya, karihtu dzalika, saya tidak suka. Artinya saya membencinya. Wala i'adata, dan tidak perlu diulangi. Ya, tidak perlu diulangi. Menunjukkan bahwa ini perbuatan yang tidak membatalkan sholat. Wala sujuda sahwin alaihi, dan tidak ada sujud sahwi baginya. Ini dalam ini perkataan Imam Syafi'i sendiri, ya, dari kitabnya Al-Um. Nah, disinilah kemudian ulama Syafi'i mengatakan kalau begitu dia bukan pembatal, tidak ada sujud sahwi, berarti dia adalah sunnah biasa. Dia adalah sunnah biasa. Kemudian disunnahkan juga bagi orang yang sholat untuk membaca di dalam dalam sujudnya bacaan Subhana rabbiyal a'la. Ini 3 kali. Ya, Subhana rabbiyal a'la, Subhana rabbiyal a'la, Subhana rabbiyal a'la. Sebagaimana diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sajada ahadukum faqala fi sujudihi." Ketika salah seorang kalian sholat dan membaca di dalam sujudnya, ya, Subhana rabbiyal a'la thalathan, membaca ini dalam sujudnya sebanyak 3 kali, faqad tamma sujuduhu wa dzalika adana. Ya, maka sujudnya telah sempurna dan itu adalah minimalnya. Ya, wa dzalika adanahu, artinya 3 kali itu artinya bukan batasan maksimal, ya, bisa ditambah. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Nah, gimana kalau sholat berjamaah? Kalau sholat berjamaah, seorang imam, ya, sering saya ulangi bahwa sholat berjamaah hukum asalnya adalah memperpendek. Maka kalau seorang imam mau membaca lebih banyak, lebih daripada 3 kali, boleh. Yang penting makmum ridho, ya, makmum ridho dengan perbuatannya itu. Karena hukum asalnya sholat berjamaah adalah dipersingkat. Nah, artinya dia tidak menambah lebih daripada 3 kali kecuali mengetahui ada keridhaan makmumnya yang dia pimpin. Nah, adapun kalau sholat sendiri, ya terserah, mau tambah 4 kali, 5 kali atau lebih, boleh. Nah, apakah ada tambahan lainnya bacaan tadi? Ada. Bisa ditambah, dan hal ini boleh dilakukan oleh orang yang sholatnya sendiri, atau misalnya dia seorang imam dan mengetahui bahwasanya makmumnya ridho kalau dia perpanjang, bisa ditambah tadi Subhana rabbiyal a'la 3 kali, kemudian Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi tabarakallahu ahsanal khaliqin. Ini tambahannya, ya, sebagaimana diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan hal tersebut di dalam sujudnya, dalam hadis riwayat Muslim. Kemudian bisa juga ditambah dengan bacaan yang lain, membaca subuhun qudusun rabbul malaikati warruh, ya, sebagaimana diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu dzalika fi sujudihi, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membaca bacaan tersebut di dalam sujudnya, sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim. Kemudian setelah bacaan-bacaan tadi, ya, bisa juga seorang yang sholat sendiri atau sholat memimpin makmum yang ridho untuk diperpanjang sholatnya, boleh ditambah lagi dengan
doa atau permintaan-permintaan, baik itu perkara-perkara kebaikan di dunia atau di akhir. Itu boleh. Ya. Dan dia ucapkan dengan berbahasa Arab. Kalau bahasa Indonesia, jangan dia lafazkan. Dia cukup sebutkan dalam hatinya saja. Kalau dia tidak tahu berbahasa selain bahasa Arab. Nah, Al-Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, wa yajtahidu fid du'ai raja al-ijabati. Artinya ketika dia berdoa dalam sujudnya, dia bersungguh-sungguh, ya. Dia bersungguh-sungguh doanya agar dan mengharapkan agar doa-doanya itu dikabulkan. Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih azza wajal wa huwa sajid fa'aktsiru ad-du'a." Bahwasanya kedekatan antara hamba dengan Rabb-nya ketika dalam posisi sujud, maka perbanyaklah doa di posisi sujud itu. Sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim dan Ahmad dan Nasai. Begitu juga diriwayatkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca di dalam sujudnya, Allahumma gfir li dzambi diqqahu wa jillahu wa awwaluhu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bi'afwika min uqubatik wa a'udzu bika minka la uhsi thana'an 'alaika anta kama atnaita 'ala nafsik. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Itu semua tambahan-tambahan kalau kita mau memperpanjang doa di dalam sujud, ya, khususnya kalau sholat sendiri atau sholat berjamaah dan makmumnya tidak mempermasalahkan kalau memperpanjang, ya. Kemudian hukumnya makruh an yaqra fi ruku' was sujud di sini disebutkan wa yuqra an yaqra fi ruku'i was sujud lima rawa Ibnu Abbas. Jadi makruh membaca Al-Qur'an di mana? Di ruku' dan di sujud. Sebagaimana riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ini nahaitukum an aqra'a raki'an aw sajidan." Inni nuhitu an aqra'a raki'an aw sajidan. Saya dilarang untuk membaca, maksudnya sih membaca Al-Qur'an ketika dalam posisi ruku dan dalam posisi sujud. Amma ruku fa'azimu fihi rabb. Adapun dalam posisi ruku maka fa'azimu fihi rabb. Maka agungkanlah Allah di dalam ruku. Makanya bacaan kita subhana rabbiyal azim. Ya. Wa amma sujud fa'aktsiru fihi minad du'a. Adapun sujud maka perbanyaklah doa di dalam. Faqaminun an yustajaba lakum. Maka diharapkan, ya. Artinya semoga saja doa kalian mustajab di posisi itu. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baik. Nah, ini berkaitan dengan sujud, dan sekarang berikutnya rukun yang ke-10. Rukun yang ke-10 dalam sujud yaitu tumakninah. Tumakninah dalam sujud. Sebagaimana kita ketahui bahwa penulis memang menjadikan tumakninah, setiap tumakninah itu sebagai rukun yang berdiri sendiri, ya. Beda dengan sebagian ulama Syafi'iyah, dan itu yang masyhur, menjadikan tumakninah sebagai syarat dari setiap rukun. Syarat di ruku, syarat di i'tidal, syarat di sujud, dan juga syarat nanti di duduk di antara dua sujud. Nah. Karena dalam hadisnya tadi yang kita bacakan, wasjud hatta tatma'inna sajida. Sujudlah sampai engkau benar-benar tumakninah di dalam sujud. Ya. Baik, adapun
Rukun yang berikutnya berkaitan dengan sujud di antara duduk di antara dua sujud. Ini sekarang sudah 17.22. Ini agak banyak kalau saya mau menjelaskan. Rukun yang ke-11 ya, duduk di antara dua sujud. Jadi kita tangguhkan saja sampai pertemuan yang akan datang, insyaallah. Baik, silakan. Mungkin ada yang ingin didiskusikan, ingin ditanyakan. Fadhal. Silakan. Kami Ustaz. Ya. Iya, terkait dengan penjelasan sebelumnya bahwasanya dalam sujud kita diperintahkan untuk banyak berdoa. Lantas pada saat kita menjadi imam, apakah terlebih dahulu harus kita sepakati, harus kita sampaikan kepada jamaah bahwa di akhir sujud misalnya dalam sholat kita akan perpanjang untuk berdoa atau tidak? Kemudian apakah doa di dalam sujud itu dinafaskan atau cukup dalam hati saja, Ustaz? Kemudian apakah doanya harus dalam bahasa Arab sesuai dengan doa-doa sunnah yang diajarkan dalam syariat atau bebas, Ustaz? Baik. Pertama ya. Pertama bahwasanya tadi kita katakan hukum asal dalam sholat berjamaah itu adalah dipersingkat. Sehingga kita tidak boleh memanjangkan sampai kita benar-benar yakin bahwasanya jamaah ridho kalau kita menambah doa-doa di dalam sujud, artinya mengakibatkan sujud kita agak lama. Itu. Jadi kalau kita yakin ya bahwasanya jamaah ridho akan hal tersebut, barulah kita lakukan. Selama kita belum yakin ada keridhaan jamaah, maka hukum asalnya adalah dipersingkat. Ya. Jadi tidak apa-apa konfirmasi kepada jamaah. Ya, kalau misalnya masjidnya itu masjid kompleks yang artinya tidak ada juga orang yang yang tergesa-gesa, ya. Artinya sudah dipahami lah jamaah-jamaah misalnya itu orang-orang yang sudah kita kenal dan tidak ada yang mempermasalahkan kalau diperpanjang sujudnya, kan tidak masalah. Tapi kalau misalnya masjid-masjid pinggir jalan yang jamaahnya kadang tidak tetap ya, jamaahnya itu orang-orang yang singgah atau masjid-masjid di instansi, itu ya hukum asalnya adalah orang itu tergesa-gesa. Sehingga sholat berjamaah di tempat-tempat itu dipersingkat, tidak diperpanjang kecuali mereka ridho dan kita yakin keridhaan mereka. Kita yakin bahwa mereka itu ridho. Kemudian berdoa di dalam sujud tadi, apakah dilafatkan atau tidak? Pertama, kalau dia adalah doa yang dalam berbahasa Arab, ya, maka dibaca sebagaimana bacaan-bacaan yang lain. Bacaan-bacaan yang lain di dalam sholat kan itu bacaannya adalah sir, ya, bacaannya adalah sir, di mana kita bisa mendengar bacaan kita sendiri dalam kondisi yang tenang, yang sepi, ya, yang hening, ya. Artinya kita lafadzkan, kita melafatkan, artinya mulut kita ini qomat kamit, ya, bukan dalam hati ya. Di dalam hati itu bukan bacaan namanya. Dalam hati itu bukan bacaan. Itu kalau dalam bahasa Arab. Kemudian apakah harus doa yang ma'thur, ya, yang datang doa-doa ma'thur artinya yang diriwayatkan ya, yang ada riwayat-riwayatnya sebagaimana yang kita bacakan tadi, ataukah doanya itu bebas? Ya, kita katakan doa yang ma'thur lebih afdal. Doa yang ma'thur, kalau memang ada doa yang ma'thur yang ada dalam hadis, dalam Al-Qur'an. Oh ya, saya perlu ingatkan bahwasanya maksud daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi dilarang membaca Al-Quran di dalam sujud
itu ketika memang memaksudkan sebagai bacaan Al-Quran. Tapi ketika dia adalah lafadznya adalah doa, tapi ada di dalam Al-Quran, ya, misalnya mendoakan orang tua, ya, di dalam Al-Quran, atau mendoakan saudara-saudara kita. Allahumma la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana, dan seterusnya. Itu kan doa-doa yang ada lafadznya di dalam Al-Quran. Tapi kalau kita pakai di dalam sujud dan maksudnya bukan membaca Al-Quran, itu tidak makruh. Itu tidak makruh. Nah, intinya bahwa yang ma'thur itu lebih afdal. Tapi kalau kita mau doanya itu doa yang tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam sunnah, ya. Tapi ketika dia bisa dilafadzkan secara bahasa Arab, boleh. Boleh. Ya. Kita lafadzkan juga sebagaimana baca-bacaan yang lain. Tapi ketika kita tidak bisa membacanya dengan bahasa Arab, mengungkapkannya dengan bahasa Arab, maka kita memakai bahasa apa saja, yang penting tidak dilafadzkan. Cukup dalam hati. Cukup dalam hati. Nah. Jadi seperti itu. Syukran Ustaz. Iya, Afwan. Yang lain silakan. Ingin bertanya Ustaz. Iya, silakan. Berkaitan tentang hadis Sallallahu Alaihi Wasallam yang nama ju'ilal imam tamu. Afwan agak kurang jelas. Bisa di tentang hadis Rasulullah Ustaz yang ya, nama ju'ilal imam liyutamma bihi. Ya. Apa saja kewajiban makmum terhadap imam di sini yang harus diikutin? Karena bisa saja imamnya itu berbeda mazhab dengan kita. Baik. Nah, Ustaz. Ju'ilal imam liutamma bihi. Secara umum ju'ilal imam liutamma bihi. Pembahasan tentang imam dan makmum, ya. Berkaitan dengan imam dan makmum, kalau tidak salah nanti ada pembahasan khusus berkaitan dengan ini. Tapi secara umum, bagi seorang makmum, wajib baginya untuk mengikuti gerakan imam. Itu secara umum, ya. Berbeda dengan bacaan. Kalau bacaan bisa beda. Bacaan. Tapi secara umum, berkaitan dengan gerakan, ya, berkaitan juga dengan tempat. Tempat yang dinamakan mengikuti imam itu adalah ketika dia tempatnya posisi imam lebih di depan daripada posisi makmum. Makanya walaupun sholatnya 2 rakaat, ya, posisi makmum itu tidak sejajar pas dengan imam, tetap agak mundur sedikit ke belakang. Agak mundur sedikit ke belakang. Ke posisi makmum walaupun 2 orang, ya. Jadi tidak dipahami sejajar. Sejajar dengan imam itu makruh hukumnya. Sejajar dengan imam, imam di kiri kemudian makmum di kanan dan tumit mereka sejajar, itu hukumnya makruh. Sunnahnya adalah makmum agak ke belakang sedikit, ya. Jadi memang di samping imam tapi dia agak ke belakang sedikit. Dan menjadi tolak ukur itu adalah kaki. Ya, tumit makmum agak di belakang daripada tumit si imam. Itu sunnahnya seperti itu. Dan itu diantara makna-makna daripada liutamma bihi. Ya, ju'ilal imam liutamma bihi. Jadi imam itu dijadikan untuk diikuti, baik dari gerakannya dan dari segi posisinya, ya, posisi tempatnya. Adapun bacaannya boleh berbeda, bacaan antara imam dan makmum. Ya. Termasuk di sini kalau misalnya berbeda mazhab. Berbeda mazhab misalnya apa yang paling menonjol? Misalnya yang paling menonjol itu adalah misalnya kunut subuh, ya. Kunut subuh. Imamnya misalnya dia kunut subuh. Nah, maka seorang makmum ketika imamnya itu kunut, maka dia juga menunggu dalam posisi i'tidal itu. Jangan dia meninggalkan imamnya kemudian langsung berinisiatif sendiri untuk sujud. Tidak boleh. Dia mendahului imam namanya. Nah, jadi dalam posisi kunut
Ya, bahkan dia disunnahkan walaupun dalam berbeda mazhab, ya sebagian mazhab itu tetap seperti mazhab Hambali misalnya, ya. Imam Ahmad sendiri ditanya bahwa gimana kalau sholat di belakang Imam Syafi'i, bagaimana apa hukum kunut di belakang orang yang kunut subuh? Ya, kata Imam Ahmad, ya siapa yang tidak mau sholat di belakangnya Imam Syafi'i? Nah, baik, itu secara umum saja ya jawaban saya tentang makna hadis itu. Tapi kalau mau membahas tentang hukum-hukum al-iqtida, ya, hukum imam dan makmum dan mengikuti imam, itu ada pembahasannya, ya. Pembahasan sholat berjamaah dan hukum-hukum yang berkaitan dengannya itu ada pembahasan khusus, ya. Nah, ada yang lain? Silakan. Halo, Ustaz. Ya, silakan. Batu Rijal, fadal. Iya, Ustaz. Afwan. Ini pertanyaannya, Ustaz. Kalau misalnya ada seorang makmum sujud di akhir itu biasa kan di rakaat keempat itu, di rakaat terakhir sujudnya lama, Ustaz. Bagaimana hukumnya kalau misalnya ini makmum imamnya sudah salam, dia masih sujud, Ustaz? Imamnya sudah naik, kemudian dia masih sujud. Sampai sudah salam, dia masih sementara sujud di rakaat terakhir. Iya. Karena biasanya seperti itu. Biasa ada yang lama, Ustaz. Atau bagaimana juga, ini yang kedua, Ustaz, bagaimana tanggapan tak? Karena ada yang mengatakan juga, sebagian pernah kami baca seorang ulama mengatakan bahkan termasuk bid'ah ketika ada yang mengkhususkan di rakaat terakhir itu sujud lama, Ustaz. Bagaimana tanggapan Ustaz? Syukran. Pertama, seorang makmumnya dia tertinggal dari posisi iman. Kalau dia sujud keberapa ini? Sujud pertama, sujud terakhir ya, sujud terakhir. Baik, sujud terakhir dia masih sujud, kemudian imam sudah duduk, sudah tasyahud, sudah selawat, sudah ya bahkan sudah salam, dia masih sujud. Itu hukumnya makruh. Ini hukumnya makruh. Sudah tertinggal dari posisi imam, dari gerakan imam. Ya. Apakah batal? Ini tidak dianggap batal. Kenapa? Karena jaraknya bukan 2 rukun. Kecuali kalau 2 rukun, maka bisa batal. Ya. Kalau misalnya imamnya sudah salam, dia masih apa? Dia masih dalam posisi ruku misalnya. Ya. Dia masih dalam posisi ruku, imamnya sudah salam, bisa batal sholatnya. Nah, berkaitan dengan doa di akhir sujud, ya, di akhir sujud terakhir ya, kemudian dia memperlama doanya di situ. Pertama, doa di setiap sujud boleh, itu yang harus diketahui. Adapun masalah dia mengkhususkan atau tidak, ini kembali kepada keyakinan orang yang melakukan, ya, apakah dia memang mengkhususkan. Karena gini, ada orang yang berdoa di akhir sujudnya, tapi tidak berangkat dari keyakinan mengkhususkan. Ya. Kenapa dia bisa lama? Karena mungkin sujud di rakaat pertama, sujud di rakaat kedua, sujud di rakaat ketiga, dia lupa berdoa. Pas di terakhir, ya, baru dia ingat untuk berdoa. Nah, ini orang seperti ini tidak dikatakan mengkhususkan. Makanya saya katakan bahwa seseorang itu dikatakan mengkhususkan atau tidak, itu tidak bisa kembali kecuali ke keyakinannya. Kita konfirmasi apakah dia mengkhususkan atau tidak. Kalau dia memang mengkhususkan bahwasanya di sujud terakhir itu ada keutamaan khusus melebihi sujud-sujud yang lain, ya, berdoa di sujud terakhir ada kelebihan, ada fadilah khusus dibandingkan sujud-sujud yang lain, maka kita katakan mana dalilnya. Kalau ada dalil khusus, karena yang kita ketahui adalah
berdoa di setiap sujud itu sifatnya umum. Dia adalah sifatnya umum. Sama sujud, doa di sujud pertama, sujud kedua, sujud ketiga, sujud keempat, dan seterusnya di dalam sholat, itu statusnya sama. Jadi tidak ada kelebihan di sujud yang satu atas sujud yang lain. Ya. Nah, kalau misalnya dia kemudian datang dengan keyakinan bahwa salah satu sujud lebih afdol, berdoa di salah satu sujud lebih afdol daripada sujud yang lain, atau misalnya sujud terakhir lebih afdol daripada sujud yang terakhir, nah maka di situ dia sudah mengkhususkan. Mana dalil khususnya? Mana dalil khususnya? Ketika dia tidak bisa mendatangkan dalil khususnya, maka itulah bid'ah. Ya, itulah bid'ah. Tapi kalau misalnya tadi dia tidak berangkat dari keyakinan mengkhususkan, artinya dia hanya melakukan hal tersebut, ya, entah karena lupa di sujud pertama, sujud kedua, sujud ketiga, sehingga dia baru ingat di sujud terakhir dan dia panjangkan, ya, atau misalnya dia lakukan di sujud terakhir dia panjangkan memang, tapi sekali lagi tidak berangkat dari keyakinan mengkhususkan. Artinya dia meyakini keumuman bahwa boleh berdoa di sujud mana saja. Hanya saja kebetulan dia kebetulan dia lakukan di sujud terakhirnya. Akhirnya sujud terakhirnya lebih lama dibandingkan sujud-sujud yang lainnya. Kelihatannya seperti itu. Maka kita katakan selama tidak ada keyakinan, maka tidak ada taksis, ya, atau pengkhususan tadi itu tidak ada. Karena itu yang menjadi indikasi pengkhususan adalah ketika ada keyakinan, ya, bahwa doa di sujud terakhir itu punya kelebihan khusus dibandingkan sujud-sujud yang lain. Itu yang menjadi titik masalah, apakah bid'ah atau tidak. Selama itu tidak ada, maka tidak dikatakan bid'ah. Ya. Jadi kadang amalannya sama, ya, amalannya sama. Orang yang meyakini kekhususan dengan orang yang tidak meyakini kekhususan, amalannya sama, sama-sama apa? Sama-sama memperlama sujudnya di akhir. Ya, tapi ini bid'ah, ini tidak bid'ah. Kenapa? Karena ini meyakini, ini tidak meyakini. Ya. Jadi kita tidak mudah sebetulnya memvonis dalam masalah ini, apakah yang dia lakukan itu bid'ah atau tidak. Nanti setelah benar-benar kita konfirmasi kepada orangnya, dia mengatakan saya meyakini ada keyakinan, saya meyakini ada fadilah khusus di situ, maka itulah yang bisa kita katakan bid'ah. Ya. Tapi orang yang tetap meyakini keumuman boleh di sujud mana saja, ya, cuma kebetulan saja dia lakukan di sujud terakhir, maka itu yang kita katakan tidak bid'ah. Ya, tidak bid'ah. Baik. Ya. Di sini ada pertanyaan juga, setelah salam apakah boleh berdoa lagi dengan mengangkat tangan? Boleh. Jadi kita zikir dulu kemudian mengangkat tangan, berdoa disunnahkan. Ini 4 mazhab sunnah. Jika sholat subuh tanpa kunut, apakah sholat subuhnya batal? Tidak. Kunut dalam sholat subuh kita katakan sunnah muakkadah. Ya, istilahnya dalam mazhab adalah ab'ad. Jika luput maka diganti dengan sujud sahwi. Sujud sahwinya pun sunnah. Jadi tidak ada sholat subuh yang batal tanpa kunut subuh. Hanya saja ditinggalkan secara sengaja, hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Baik, masih ada terakhir mungkin? Halo Ustaz. Iya, silakan Jeffrey. Nah Ustaz, ini saya menanyakan, saya pernah dengar Ustaz, penjelasan tentang lamanya antara sujud di rakaat pertama, kedua, dan ketiga atau keempat. Katanya harusnya lebih panjang sujud di rakaat pertama dibandingkan dengan rakaat yang berikutnya. Yang pertanyaan yang kami Ustaz, kira-kira yang lebih relevan dengan mazhab Syafi'i itu seperti apa Ustaz? Kurang. Ya memang secara umum seperti itu ya. Jadi gini, rakaat pertama secara umum itu lebih panjang daripada rakaat kedua. Rakaat kedua lebih panjang daripada rakaat ketiga lebih panjang daripada rakaat keempat. Saya kira ini sunnah dalam semua mazhab. Ya.
Kemudian berdirinya di rakaat pertama lebih panjang daripada berdirinya di rakaat kedua. Kemudian rukuknya begitu juga. Begitu juga dengan sujudnya. Jadi seperti itu, secara umum seperti itu. Ya. Dan berarti Ustaz, ya. berarti Ustaz, kalau misalnya ada orang yang misalnya sholat mereka sampai kemudian mengkhususkan atau mungkin mereka memanjangkan sujud di rakaat yang terakhir, berarti kalau kita berangkat dari yang kesunahan tadi secara umum, berarti mereka jatuh pada hal yang dimakruhkan, Ustaz. Bagaimana? Begini atau bagaimana, Ustaz? Tidak selamanya juga, ya, tidak selamanya juga. Karena gini, tadi kan saya sudah sebutkan bahwa bisa saja dia luput berdoa di sujud pertama, sujud kedua, sujud ketiga. Nanti dia ingat ketika sujud terakhir. Kemudian disitulah dia kemudian berdoa. Ya. Kita katakan itu tidak makruh. Itu tidak makruh. Ya. Syukur, Ustaz. Ya, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Sekira sudah cukup pembahasan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akhiri. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Nasallahu subhanahu wa ta'ala an yanfa'ana bima 'allamana wa an yahfadhana jami'an wa an yuwaffiqana lima yuhibbuhu wa yardah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran. Ya, barakallahu fikum.